Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Kita hari ini mau bahas sebuah tema pembacaan yang singkat, padat, dan jelas ya. Nyata terlihat kamu yang terutama dan satu-satunya baginya. Oke, kini nyata terlihat kamu yang terutama dan satu-satunya bagi dia. Ada energi apa sih di sini? Kita lihat dulu ya energi besarnya ya. Ada energi protections ya, terlindungi ya. Sora melihat di sini ya. Ini adalah sebuah energi koneksi secara spiritual yang memang sudah ditentukan atau sudah digariskan atau mungkin sudah dituliskan oleh alam semesta ini ya. Sehingga energi dari alam semesta ini pun adalah energi yang mengarah kepada melindungi agar hubungan ini terus bisa jalan dan adanya koneksi. Jadi akan banyak ada hal-hal kejutan-kejutan yang mungkin tidak kamu pikirkan sebelumnya terjadi sama koneksi ini, karena hubungan koneksi ini akan tetap terjaga di sana. Yang kedua, ini adalah energi di mana ya komunikasi di antara kalian yang tadinya mungkin banyak kurang lancar, atau ada komunikasi yang kurang terbuka, atau ada komunikasi yang bermasalah dan bagaimana ya. Di sini akan ada komunikasi yang lebih positif, dan kalau Sora lihat di sini akan banyak pembicaraan yang arahnya mungkin lebih bisa menyenangkan atau membahagiakan kamu dan dia gitu loh ya. Jadi mungkin selama ini yang sering komunikasinya bermasalah, di sini akan ada komunikasi yang lebih positif dan awal yang baru ya. Di sini jelas ada awal baru yang akan datang di antara kalian setelah melewati banyak masalah, banyak rintangan. Di sini akan ada awal baru, pembaharuan hubungan ke arah yang lebih baik. Adanya satu hubungan yang dibaharui, yang adanya pembaharuan yang selama ini mungkin sudah lama kamu impikan, sudah lama kamu harapkan adanya transformasi, adanya perubahan untuk mungkin bisa saling support, bisa saling mengerti dan sebagainya. Tapi di sini ada perubahan ke arah yang lebih positif seperti apa yang kamu mungkin inginkan dan harapkan ya. Ini adalah energi yang terjadi sama hubungan yang jelas datang dari sebuah ketulusan ya. Jadi di sini dari kalian yang mungkin sama ini terus berpositif thinking, berafirmasi yang positif juga, dan datang dari hati yang kepingin yang sesuatu yang tulus dan murni, maka hal ini pun terjadi ya. Sekarang jelas, nyata, dan jelas terlihat kalau kamu adalah energi seseorang yang memang satu-satunya buat dia. Oke, kita lihat dulu ya. Sekarang Sora lagi ambil kartu. Kita lihat dulu siapa sih orang ini sebenarnya. Kita lihat dulu ya. Siapakah orang ini? Ciri-cirinya. Oke, bentar ya. Ini kartuku nempel-nempel. Bentar ya, aku ngambil. By the way, di kota kalian apakah panas? Di aku di Jakarta panas banget loh ya. Kita lihat dulu ya, siapa sih orang ini yang sekarang nyata kamu adalah satu-satunya. Oke, terutama dan satu-satunya. Orang ini adalah seseorang yang memang mungkin sudah punya hubungan yang cukup lama dengan kamu. Ada beberapa yang lebih tua dari kamu, atau memang sudah hubungannya saling bahkan mengenal anggota keluarga termasuk orang tua ya. Hubungan yang sudah lama berjalan dan memang hubungan yang dilandasi mungkin dengan sebuah ketulusan. Orang ini adalah awalnya seseorang yang selalu punya masalah klasik, yaitu selalu bercabang, bingung, galau sama pilihan apa yang mau diambil. Nah, jadi di sini mungkin kamu tadi jadi ngerasa kayak sebelumnya mungkin kayak nih orang tuh ada yang lain gak sih gitu loh. Tapi ini jelas ada energi kebimbangan gitu loh ya.
Kebimbangan ini yang mungkin menjadi kunci utama hubungan kalian itu dalam tanda kutip bermasalah ya, karena sikapnya dia yang mungkin bimbang, ragu, galau gitu loh ya, dan sebagainya ya. Orang ini serba tahu banyak hal, orang ini tuh mau yang menentukan segala sesuatunya itu dia ya. Orang dengan energi divine maskulin, orang yang dominan, orang yang semangat, orang yang ceria, orang yang friendly kalau Sora lihat di sini, dan orang yang mungkin morning person juga ya. Orang ini tuh bisa saja secara literally bisa berarti dia tuh senang bersih-bersih, senang beberes, tapi dia bisa juga artinya memang ada argumentasi yang diantara kalian itu sebelumnya mungkin ada banyak keribut ya. Orangnya tuh pintar argumentasi. Ada kenapa jadi kamu yang satu-satunya ya? Ada kendala apa sebelumnya ya selain ada kebimbangan? Di sini adalah tentang masalah kesetiaan. Jadi sebelumnya kamu mungkin ragu sama orang ini. Orang ini kok bimbang, orang ini kok ragu. Apakah orang ini juga mungkin punya teman TTM yang lain gitu loh ya, atau dekat sama orang lainnya juga. Dan kamu mungkin di sini mempertanyakan kesetiaan dia. Ya. Sehingga ini jadi satu bahan perdebatan atau bahan perbincangan panjang tentang masalah kesetiaan ya. Makanya sekarang ada sesuatu yang positif dari hasil akhirnya ya. Dan di sini tentang masalah bagaimana hubungan ini mau arahnya, mau diseriusin nggak sih buat masa depan, mungkin berumah tangga dan sebagainya. Oke, sekarang kita mau coba lihat ya, apa sih yang tiba-tiba mungkin ya menjadi sebuah faktor membuat dia ini sekarang terlihat nyata kamu adalah satu-satunya buat dia gitu ya, kamu yang terutama dan satu-satunya. Oke, ada apa di balik cerita ini? Orang ini tuh akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan dan banyak sekali penyadaran. Ya, ini adalah sebuah proses, nggak gampang. Dia mendapatkan kesadaran ini setelah banyak proses yang dilewati, setelah banyak situasi-situasi yang penuh dengan kebimbangan. Setelah dia banyak berpikir dan menyendiri, dia bisa merasakan kelembutan kamu, dia bisa merasakan kesabaran kamu, dia bisa melihat dengan jelas bagaimana selama ini kamu sangat amat tulus sama dia. Ya. Dan kamu tuh menjadi seseorang yang banyak memberikan dia energi yang sangat positif, keberkahan secara energi, keberkahan secara material, keberkahan secara anugerah hidup. Jadi orang ini tuh menyadari ada dari proses dia berpikir sendiri, dia bisa melihat nih gitu loh, adanya kamu di dalam hidup dia itu bisa kasih sesuatu yang positif ya. Oke. Dan sama kamu banyak hal-hal tuh yang ajaib yang bisa terjadi, yang mungkin tidak pernah dia bisa rasakan sama orang lain ya. Di sini hubungan yang dijalankan itu banyak keajaiban. Ibaratnya gini, dia lagi susah, lagi mentok, tapi semenjak kalau ada sama kamu, ada aja yang mungkin mau bantu dia, mau nolong dia. Tapi kalau dia nggak sama kamu, ya kayak mentok gitu jalannya. Itu ada ya. Dan bersama dengan kamu itu ada sebuah ketenangan dan kedamaian yang bisa dia rasakan ya. Jadi orang ini tuh melewati proses yang sangat panjang, dan bahkan dia bisa berubah pun itu merupakan suatu proses keajaiban ya. Karena di sini dia itu banyak merasakan ketenangan, kedamaian dengan kamu. Oke. Apa yang dia rasakan, kamu yang menjadi terutama dan satu-satunya ya. Karena orang ini tuh tidak pernah bisa melupakan kamu selalu ada di pikirannya, meskipun dia bahkan sama yang lain, kamu tidak pernah bisa benar-benar dilupakan, terikat pikirannya sama kamu. Dia tuh berusaha menghindar kalau kalian itu tidak terkoneksi, bahwa kamu tuh selalu ada di pikirannya dia tapi capek untuk selalu berusaha menghindar. Orang ini pingin bisa kembali segera ke kamu. Artinya orang ini bisa saja sedang berjauhan sama kamu ya, situasi hubungan kalian. Oke? Dan dia selalu bisa merasakan kamu sepanjang waktu ya. Jadi meskipun kamu nggak ada deket dia selalu berasa kamu dekat sama dia, meskipun dia lagi sama yang lain. Oke?
Orang ini tuh pingin bisa sama-sama lagi sama kamu setelah orang ini tuh memang sudah memberikan waktu untuk kamu dan dia itu sama-sama fokus sama diri sendiri. Makanya kalau Sora lihat, ini tuh terjadi sama hubungan kalian-kalian yang sudah lama break, terpisah dan sebagainya gitu loh ya. Tapi di sini kayak setelah kamu mungkin dia tuh fokus sama yang lain, kamu juga mungkin capek sehingga fokus sama diri kamu sendiri, baru di sini terjadi adanya perubahan. Ya, dan orang ini menyadari kalau dia itu tidak bisa memberikan sama apa yang kamu mau, ya. Tapi sekarang dia bisa merasakan dia tuh bisa lebih siap, gitu. Apa yang dia rasakan sama koneksi kalian? Ada cinta, ada hati yang terhubung. Sih, ada hati yang terhubung yang selalu kembali hatinya itu cuma menginginkan kamu, hatinya cuma mau kamu. Ya. Sedari awal begitu, sedari awal dia mencoba lari, mencoba sama yang lain, tetap nggak bisa. Oke. Orang ini apa sih yang dia lakukan secara nyata? Orang ini melakukan sebuah perubahan. Selama dia jauh dari kamu pun, dia berusaha memperbaiki dirinya. Jadi ketika dia balik, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang mungkin kekurangan-kekurangan dia yang kamu selama ini komplain, kamu selama ini kurang suka, itu akan ada perbaikan. Meskipun sebenarnya dia takut untuk mulai komunikasi lagi sama kamu. Ya, kenapa? Dia takut ditolak. Dia takut kamu nggak mau sama dia lagi. Ya, dia menyesal tidak jujur terbuka sama kamu. Kalau ternyata hatinya dia itu tidak bisa dicari sama yang lain, diisi sama yang lain. Oke, orang ini tuh kangen banget sama kamu. Dia terus-terusan bacain chattingan-chattingan kalian, ingat-ingat lagi obrolan kalian apa aja, gitu loh ya. Bukti nyata kamu yang satu-satunya dan terutama. Oke, intuisi kamu sudah tahu gitu loh, bahwa pada dasarnya kamu tahu kamu satu-satunya yang tidak bisa digantikan sama orang lain. Banyak dari kalian yang punya suatu keyakinan sama intuisi kalian, dan itulah yang nyata terjadi. Ya, kalian itu sudah tahu begitu banyak resiko dan perjalanan hubungan ini nggak mudah. Ya, setelah melewati sebegitu banyak rintangan dan tantangan, dia pun bisa melihat siapa sih yang jelas bertahan buat dia, siapa sih yang kuat sama dia, siapa sih yang mau nanggungin segala masalah bersusah-susah sama-sama sama dia. Itu tadi karena atas dasar ketulusan, ya. Sehingga dia pun pingin minta maaf kalau dia selama ini ragu, minta maaf kalau selama ini mungkin dia berpikir dia bisa cari yang lain, ya. Dan perdebatan-perdebatan kalian dengan ego dan sebagainya. Oke. Dan dia pingin lebih bisa menunjukin menjadi seorang bagi apabila dia seorang divine maskulin, ya. Dia pingin menunjukkan kalau dia bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik untuk kamu, ya. Dan sebagai seorang divine feminim, kamu juga mungkin bisa melihat bahwa kalau dia divine feminim, dia bisa lebih menghargai kamu. Bagaimana kamu akan mengarahkan. Orang ini berharap masih ada kesempatan, ya. Masih ada kesempatan buat kalian itu bisa sama-sama lagi, gitu loh. Orang ini kangen sama kamu. Jarak yang ada malah membuat dia itu merasa tersiksa karena ternyata walaupun berusaha cari yang lain, rasanya nggak sama. Dan di sini dia itu sadar dia tuh banyak luka dan trauma. Mungkin dia juga pernah dikhianati sama orang, makanya pernah mengkhianati orang lain. Oke. Orang ini berusaha memanifestasikan kamu, ya. Orang ini tuh banyak ketakutan sebenarnya. Jadi kenapa kemarin dia tuh maju mundur? Karena dia banyak ketakutan. Dia takut tidak bisa menjadi seseorang yang cukup baik untuk kamu. Takut tidak bisa memberikan apa yang kamu mau. Gitu loh ya. Nyata ya. Nyata akan dia lakukan untuk kamu. Ya. Dia nyata akan bangkit dari segala sesuatu yang selama ini sudah berakhir, ya, atau apa yang sama ini ditutupi sama dia akan dia buka, akan terbuka, akan ada kejujuran yang secara perlahan dia buka pelan-pelan, ya, akan lebih mau terbuka, akan mau lebih apa ya kalau Sora bilangnya, menghargai setiap kesempatan untuk kalian sama-sama, mau lebih solid, mau lebih tegas sama keinginannya dia, gitu ya. Soalnya lihat orang ini punya kekuatan perasaan sama kamu ya.
Kan awal yang baru sangat kuat di sini. Jadi buat kamu yang sudah menunggu-nunggu awal yang baru, ini saatnya. Dia sayang dan cinta kamu tanpa syarat, ya. Jadi tidak usah kamu berubah untuk dia, gitu loh. Yang akan dia lakukan untuk kamu, orang ini tuh kayak akan bisa berusaha untuk menunjukkan sikap positif dan mengikis pelan-pelan trauma yang pernah dia kasih ke kamu. Dan orang ini akan lebih banyak menyurahkan cinta dan sayang ke kamu sesuai dengan bahasa cinta yang kamu mau, ya. Misalnya dia sebenarnya bahasa cintanya bukan kata-kata, tapi dia akan berusaha berkata-kata sama kamu. Dia ke bahasa cintanya bukan memberi hadiah, tapi karena kamu suka dikasih hadiah, dia akan nunjukin dengan ngasih hadiah, ya. Atau kamu senang untuk dibantu, ya, atau act of service, dia akan berusaha untuk lebih bisa membantu kamu. Chemistry di antara kalian sangat kuat, ya, sehingga membawa sparks, ya, membawa dia kembali ke kamu. Dan di sini ada komitmen yang sudah lama kamu tunggu. Ada komitmen yang jelas akan dia berikan ke kamu. Karena dia tahu sama kamu itu dia akan menjadi power couple, dia akan menjadi pasangan yang terbaik. Dia tahu kamu pasangan dia yang terbaik deh. Nggak usah cari-cari yang lain, karena kamu sudah yang terbaik. Hanya kamu satu-satunya yang bisa memberikan dia kesempurnaan kebahagiaan, karena sudah jelas kamu setia. Kamu setia, kamu positif, ya. Sudah teruji kok, melewati banyak tantangan, rintangan, masalah, kamu kuat gitu loh, ya. Dan dia tahu ada cinta tulus dari dalam dirimu. Oke. Karena selama ini mencari kesana kemarin nggak ada yang lain, cuman kamu satu-satunya, ya, yang akan dia lakukan segera. Jelas akan memberikan komitmen ini ring komitmen juga, ada komitmen. Jadi dia yang menjauh, dia akan kembali ke kamu kok, tenang aja, ya, akan kembali ke kamu lagi, sih. Memulai segala sesuatu yang lebih awal. Jadi dari awalnya ada komitmen dari seorang divine maskulin untuk memulai segala sesuatunya lagi dari awal. Tapi ini juga bisa menandakan ciri-ciri tambahan yang kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin single parent, ya. Jadi dia punya anak, atau kamu berdealing dengan seseorang yang lebih muda dari kamu, ya. Jadi kamu yang sudah nunggu-nunggu, kamu sudah tahu kok intuisi kamu yang selama ini khawatir, kamu tahu bahwa pergerakan akan terjadi kok, ya. Jadi ini memang udah jelas, banyak dari kalian yang intuisinya sebenarnya tahu akan ada pergerakan, cuma banyak ragu-ragu aja gitu loh, kayak nggak yakin. Jadi untuk kamu yang ragu-ragu, nggak yakin, tapi kamu sudah tahu ini akan datang, akan ada pergeseran secara pelan-pelan, ya. Komunikasi yang akan datang ke kamu, dia memang terikat sama kamu, ya. Nasihat buat kamu, sabar, patience, sabar, dan yakinilah, truth, ya. Yakini, ya, bahwa kesabaran dan keyakinan kamu yang akan bisa membawa energi ini ditarik ke dalam kehidupan kamu. Meskipun kamu galau, kalau kamu yakin dan percaya, bahwa ini hubungan akan bisa datang lagi, dia ke kamu akan datang kok. Akan ada perubahan. Jadi ini pembacaan hari ini khusus untuk kamu yang bersabar, yakin dan positif akan ada perubahan, dan kamu tahu, intuisi kamu tahu bahwa tidak akan bisa terlalaikan bahwa yang namanya kesabaran akan ada harganya, apalagi untuk orang yang tulus, ya. Jadi ketulusan dari sebuah kesabaran itu nggak ada harganya, artinya bukan nggak ada harga, artinya ini, ya, artinya priceless, sangat berharga, makanya tidak bisa dihargai atau dibeli dengan sesuatu, intinya seperti itu. Kita akan coba lihat untuk astrologi yang terbuka. Gemini, Libra, Gemini, Leo, Capricorn. Satu lagi, ya. Ada apa ini? Aquarius. Dicek, ya. Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba untuk alfabetnya. Teman-teman yang mau beli kalung atau mau beli gelang kupu-kupu, silakan di Instagram @sora_tarot, atau yang mau personal reading, linknya ada di bawah. Atau yang kepingin beli kartu juga bisa, mungkin mau belajar baca sendiri aja, ya. Terpanggil nih Sora, boleh beli aja, baca sendiri, nggak apa-apa, ya. Buat yang merasa terpanggil,
Aku susun dulu ya. Oke. Ada C, Q, K, W, J, L, L, Y, I, E, Z, F, P, dan M. Ya, tolong nih Sora udah angkat, silakan di pause. 1, 2, 3 pause. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, main juga ke channel kedua di Miss Hana Sora. Terima kasih dukungannya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.